Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Melina, saya dari program studi akuntansi sektor publik jurusan bisnis Politeknik Negeri Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait akuisisi kepemilikan penuh 100% periode sesaat setelah. Langsung saja, di sini terdapat sebuah neraca saldo pada PT Nusantara dan PT Andalas pada periode 31 Desember 2016. Di sini terdapat akun-akun dan nominal neraca saldonya, di mana akun awal dari neraca saldo ini kas dan setara kas dan diakhiri dengan dividen. Langsung saja pada contoh soal, yaitu selama setahun berjalan PT Andalas membagikan sebuah dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikali 100%. Nah, di sini 100 juta didapatkan dari sebuah pembagian dividen oleh PT Andalas. Untuk jurnalnya yaitu kas 100 juta pada posisi debit dan investasi pada PT Andalas 100 juta pada posisi kredit. Yang kedua, mencatat sebuah pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta dikali 100%, di mana 250 juta ini dihasilkan dari laporan laba bersih. Untuk jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada posisi debit dan bagian laba atas PT Andalas 250 juta di bagian kredit. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali 100%. 5 juta ini didapatkan dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset, yakni 12 tahun, atau 60 juta dibagi 12 tahun, maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Untuk jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta pada posisi debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta pada bagian kredit. Dan yang keempat yaitu mencatat sebuah penurunan goodwill. Nah, di sini jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta pada posisi debit dan bagian laba atas PT Andalas 25 juta pada bagian kredit. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan jurnal eliminasi. Nah, di sini pada jurnal ini terdapat saldo awal atau 1 Januari 2015, yakni rasionya 100:0. Untuk investasinya yaitu 1.605 juta rupiah. Dan untuk modal sahamnya 800 juta, saldo labanya 550 juta. Nah, untuk tabel diferensial terdapat ada 4 tabel, yaitu tanah, bangunan, akumulasi, dan goodwill. Di sini masing-masing semuanya ada nominalnya. Nah, untuk yang terakhir ini saldo 31 Desember 2015, yakni pada investasi terdapat 1.735 juta didapatkan dari penjumlahan 1.605 juta ditambah 250 juta dikurangi 100 juta dikurangi 20 juta sama dengan 1.735 juta rupiah. Nah, untuk modal sahamnya yaitu 800 dan saldo labanya 700. Tanah 210, bangunan 60 juta dan akumulasi penyusutan barang 10 juta, goodwill 75 juta. Selanjutnya yaitu yang kelima, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Di sini jurnalnya terdapat bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta, yakni didapatkan dari laba bersih dikurangi dengan penyesuaian, yaitu 250 juta dikurangi 20 juta sama dengan 230 juta. Nah, untuk bagian kreditnya yaitu dividen diumumkan sebesar 100 juta. Ini didapatkan dari nominal 100 juta ini. Dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta dihasilkan dari 230 juta dikurangi 100 juta sama dengan 130 juta. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, jurnal mengeliminasi
saldo awal investasi, yaitu ini pada bagian debit terdapat saham biasa PT Andalas didapatkan dari tabel sini, modal saham. Dan untuk saldo laba 550 juta ini didapatkan dari saldo laba ini, dan diferensial 255 juta ini didapatkan dari pada tabel diferensial, di mana tanah, bangunan, akumulasi penyusutan barang, dan goodwill ini ditambah semuanya. Nah, jadinya 255 juta. Nah, pada bagian kreditnya itu investasi pada PT Andalas, semua total debit ini dijumlahkan, lalu jumlahnya ditaruh bagian kreditnya. Nah, yang ketujuh yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial, di mana tanah, goodwill, penyusutan ini didapatkan dari tabel yang tadi, bersama dengan bangunan dan peralatan diferensial ini juga didapatkan dari tabel. Untuk yang ke-8 yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, juga termasuk ini jurnalnya, yaitu akumulasi penyusutan, bangunan, dan peralatan didapatkan dari sebuah tabel yang tadi, dan beban penyusutan juga pada bagian kredit ini didapatkan dari tabel yang tadi. Untuk yang ke-9 yaitu mencatat penurunan nilai goodwill, jurnalnya yaitu pada bagian debit kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta, dan pada bagian kredit yaitu 25 juta juga. Baik, selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian per 31 Desember 2016, yaitu yang pertama yaitu penjualan sebesar 6 miliar oleh PT Nusantara dan PT Andalas 1 miliar dengan jumlah konsolidasian 7 miliar. Penghasilan dari anak usaha 230 juta. Untuk jurnal pengeliminasian juga 230 juta didapatkan dari tadi jurnal pengeliminasian. Dan total kredit yaitu dijumlahkan ini turun. Dan untuk beban pokok penjualan sebesar 3 miliar 900 oleh PT Nusantara, PT Andalas 600 dengan jumlah konsolidasian 4 miliar 500, dan beban operasional juga dengan nilai konsolidasian 1 miliar 175 juta, dan beban penyusutan 25 juta, dan untuk jurnal pengeliminasian ini 5 juta didapat dari jurnal yang tadi dengan hasil konsolidasian 270 juta. Dan untuk beban amortisasi 50 juta, konsolidasian 50 juta, kerugian penurunan nilai goodwill 25 juta pada jurnal eliminasian dan konsolidasian 25 juta, dan total debit ini ditambahkan sampai ini dengan hasil 5 miliar 250 juta. Begitupun dengan ini. Untuk laba rugi atau bersih didapatkan 980 juta untuk PT Nusantara dan PT Andalas 250 juta, dan jurnal pengeliminasian ini didapatkan dari jurnal yang tadi sudah dijelaskan. Untuk saldo laba awal 2 miliar pada PT Nusantara dan PT Andalas 250 juta. 550 juta, dan jurnal eliminasian juga 550 juta dengan jumlah konsolidasian 2 miliar. Dapatkan dari ini. Tambahan dari laba bersih 980 juta pada PT Nusantara dan PT Andalas 250 juta. Nah, ini didapatkan dan eliminasian turun ke sini, ini ke sini dengan hasil konsolidasian 980 juta. Kurang dividen 400 pada PT Nusantara dan Andalas 100 juta. Begitupun dengan jurnal eliminasian dengan konsolidasian 400 juta. Lalu ini ditambah hasil ini, begitupun sampai ini.
Ini untuk bangunan dan peralatan 210 juta dan 60 juta dan 10 juta ini didapatkan dari jurnal eliminasian yang tadi sudah dihitung. Begitupun ini. Dan akhir dari kertas kerja konsolidasian ini total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 8.230 juta pada PT Nusantara dan PT Andala sebesar 2.300 juta. Untuk jurnal eliminasi 2.180 juta. Begitupun juga dan untuk jumlah konsolidasian yaitu 9.030 juta. Nah, selanjutnya yaitu PT Nusantara dan entitas anak pada laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis. Nah, aset ini didapatkan dari nominal akun-akun yang termasuk dalam aset ini. Langsung ke sini, begitupun juga akun-akun liabilitasnya. Sehingga didapatkan dengan total aset 9.030 juta dan total liabilitas dan ekuitas juga 9.030 juta rupiah. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang paham. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.